semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ibu Tia. Kali ini saya akan sedikit sharing informasi berkaitan dengan kelanjutan tes calon pegawai negeri sipil tahun 2019 yang hampir memasuki tahap akhir, yaitu tahap pemberkasan. Tapi sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Kawan, pengumuman kelulusan CPNS 2019 akan diumumkan pada tanggal 30 Oktober 2020 mendatang. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahkan sudah mendata jumlah pelamar yang lolos SKB CPNS 2019. Tercatat ada 336.468 peserta yang lolos SKB CPNS 2019 dan dinyatakan berhak melaju ke tahap selanjutnya. Peserta yang dinyatakan lolos SKB CPNS 2019 akan diminta untuk mengumpulkan dokumen-dokumen utama di tahap selanjutnya. Selain itu, mereka juga akan dimintai dokumen pendukung pada tahapan pemberkasan. Kelengkapan dokumen-dokumen ini juga akan menentukan penetapan peserta apakah dinyatakan berstatus CPNS atau tidak. Badan Kepegawaian Negara atau BKN selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional CPNS 2019 kepada beberapa media menegaskan, peserta yang lulus CPNS 2019 tidak serta-merta bisa mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP. Masih ada tahapan pemberkasan di mana semua data diri dan kelengkapan administrasi akan diverifikasi oleh BKN. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windianto dalam sebuah informasi media menjelaskan, peserta yang terbukti memiliki keterlibatan dengan partai politik dan politik praktis bisa digugurkan kelulusannya. Sejumlah ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil. Kawan, berbeda dengan tahun sebelumnya, pada seleksi tahun ini, BKN akan memproses penetapan nomor induk pegawai atau NIP CPNS 2019 secara digital melalui aplikasi Doku Digital. Selain itu, BKN juga membuka peluang penyampaian sanggahan atas pengumuman hasil seleksi CPNS 2019 selama 3 hari terhitung sejak pengumuman hasil seleksi diterbitkan. Hal itu dilakukan untuk mengakomodir pengaduan dari peserta terhadap hasil pengumuman yang disampaikan oleh masing-masing instansi. Adapun unsur yang dapat disanggah adalah hal-hal yang berdampak pada perubahan hasil seleksi. Sanggahan itu ditujukan kepada instansi yang dilamar dan disampaikan melalui fitur yang tersedia pada website SSCASN. Lalu, apa sajakah dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk proses pemberkasan? Berikut informasi yang coba saya lansir dari website resmi Badan Kepegawaian Negara. Dokumen yang pertama adalah surat lamaran. Surat lamaran ini ditujukan untuk pimpinan dari instansi yang dilamar. Ditulis tangan dengan format penulisan sesuai contoh dan ditandatangani serta diberi materai Rp6.000. Yang kedua, surat tanda tamat belajar atau ijazah. Ijazah yang dilampirkan akan diperiksa keabsahannya melalui nomor ijazah yang tertera. Hal ini untuk memverifikasi keaslian dari ijazah yang dimiliki oleh peserta. Dokumen yang ketiga adalah daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ditulis dengan menggunakan tinta hitam dan diberi materai Rp6.000 dengan format penulisan sesuai contoh yang tertera pada website instansi masing-masing pelamar. Adapun dokumen yang keempat adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK. Surat keterangan ini dikeluarkan oleh pihak kepolisian dengan perihal usul penetapan nomor induk pegawai CPNS. Surat ini pun dilegalisir dan ditandatangani asli, bukan cap tanda tangan. Dokumen kelima yang disampaikan pada pemberkasan adalah Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani. Surat keterangan ini dikeluarkan oleh dokter yang berstatus PNS pada rumah sakit pemerintah. Keterangan perihal ini pun ditulis dengan usul penetapan nomor induk pegawai CPNS. Dokumen yang keenam, surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika
psikotropika, prekursor, dan zat aditif lainnya. Sama seperti surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat keterangan bebas narkoba juga dikeluarkan oleh dokter berstatus PNS di rumah sakit pemerintah. Kawan, itulah beberapa dokumen utama yang akan diperiksa keabsahannya pada saat seleksi pemberkasan. Dan setelah pemberkasan selesai, barulah disampaikan usulan penetapan nomor induk pegawai atau NIP pada tanggal 1 sampai dengan 30 November 2020 dan terhitung mulai TMT CPNS 2019 direncanakan ditetapkan per tanggal 1 Desember 2020. Dalam pemberkasan nomor induk pegawai atau NIP CPNS akan diperiksa dokumen pendidikan, kesehatan, keterangan tidak pernah diberhentikan sebagai CPNS atau anggota TNI Polri dan tidak pernah terlibat dalam politik praktis atau menjadi anggota atau bagian dari partai politik. Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk kalian. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa kalian bagikan kepada orang-orang di sekitar kalian yang kemarin lolos dalam SKB CPNS. Tetap semangat untuk kalian yang belum beruntung karena masih ada kesempatan lain selain menjadi PNS, yakni menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang kemungkinan akan juga serentak dilaksanakan pada tahun depan. Saya, Ibu Tia, mengucapkan terima kasih karena kalian telah menonton video ini hingga akhir. Teruslah menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitarmu dan jangan lupa bahagia karena bahagia memudahkan penyelesaian setiap tugas kita.